Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu, Salam Sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan kami dari grup 2, kelas MN23I. Saya Restu Salma Maulida. Di sini saya sebagai pembuka dalam presentasi kami yang berjudul Report on the Results of Environmental Factor Analysis on the Performance of Retail Organization at IKEA Indonesia. Langsung saja ke latar belakang. Latar belakang dari laporan ini adalah industri retail furniture dan perlengkapan rumah tangga berkembang pesat seiring perubahan gaya hidup, urbanisasi, dan kemajuan teknologi digital, di mana konsumen tidak hanya mempertimbangkan fungsi produk, tetapi juga desain, keberlanjutan, dan nilai merek. Di Indonesia, pertumbuhan kelas menengah dan kebutuhan hunian meningkatnya, permintaan furniture modern sekaligus memperketat persaingan antara retail lokal dan retail global. Sehingga perusahaan harus adaptif terhadap kondisi ekonomi, regulasi, dan perubahan perilaku konsumen. Dalam konteks ini, IKEA Indonesia menghadapi tantangan menyesuaikan strategi global dengan karakteristik pasar lokal, sehingga analisis faktor lingkungan eksternal dan internal menjadi penting untuk memahami posisi kompetitif serta merumuskan strategi yang tepat. Adapun sejalan dengan latar belakang ini, kami mempunyai beberapa rumusan masalah dari laporan ini. Yang pertama yaitu faktor lingkungan internal dan eksternal apa saja yang memengaruhi kinerja IKEA Indonesia sebagai perusahaan retail furniture. Yang kedua, bagaimana struktur persaingan dalam industri retail furniture memengaruhi posisi kompetitif IKEA Indonesia di pasar Indonesia. Yang ketiga, apa saja kekuatan dan kelemahan internal yang dimiliki IKEA Indonesia dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang dinamis. Yang keempat, bagaimana perilaku konsumen memengaruhi perumusan strategi pemasaran dan operasional IKEA Indonesia sebagai perusahaan retail. Dan yang terakhir yaitu strategi apa yang dapat direkomendasikan untuk meningkatkan kinerja organisasi dan daya saing IKEA Indonesia di tengah persaingan industri retail furniture ini. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, kami juga ada beberapa tujuan yang harus kami capai. Yang pertama yaitu mengidentifikasi faktor lingkungan internal dan eksternal yang memengaruhi kinerja IKEA Indonesia sebagai perusahaan retail furniture. Yang kedua, menganalisis struktur industri retail furniture dengan menggunakan pendekatan manajemen strategis guna memahami posisi kompetitif IKEA Indonesia. Yang ketiga, menilai kekuatan dan kelemahan internal IKEA Indonesia dalam merespons perubahan lingkungan bisnis. Yang keempat, menganalisis perilaku konsumen IKEA Indonesia dalam proses pengambilan keputusan, pembelian, serta implikasinya terhadap strategi perusahaan. Yang kelima, merumuskan rekomendasi strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kinerja organisasi dan daya saing IKEA Indonesia secara berkelanjutan. Selain rumusan masalah dan tujuan, kami juga memiliki manfaat dari laporan ini. Yang pertama yaitu manfaat teoritis, yaitu menambah wawasan dan referensi dalam bidang manajemen retail dan manajemen strategis. Yang kedua, manfaat praktis, yaitu sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan strategis. Yang ketiga yaitu manfaat akademis, yaitu sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya dengan topik yang sejenis. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada teman-teman saya untuk melanjutkan pembahasan yang lebih lanjut. Halo semuanya, saya Nureva Mutiara Jahra. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu profil perusahaan IKEA. IKEA merupakan perusahaan retail furniture dan perlengkapan rumah tangga yang berasal dari Swedia dan didirikan pada tahun 1943. IKEA dikenal secara global dengan konsep desain yang sederhana, fungsional, dan terjangkau bagi masyarakat luas. Di Indonesia, IKEA beroperasi dengan mengadaptasi strategi global perusahaan terhadap karakteristik pasar lokal. Nah, dengan sejarah yang panjang sebagai perusahaan global, IKEA berhasil membangun reputasi yang kuat di industri furniture.
Di Indonesia, strategi global tersebut disesuaikan dengan karakteristik pasar lokal agar tetap relevan dengan kebutuhan konsumen. Next, selanjutnya kita akan bahas logo IKEA. Logo IKEA ini merupakan salah satu elemen identitas merek yang memiliki tingkat pengenalan tinggi secara global. Logo IKEA menggunakan kombinasi warna biru dan kuning yang mempresentasikan warna bendera Swedia sebagai negara asal perusahaan. Penggunaan warna tersebut mencerminkan nilai kepercayaan, kesederhanaan, dan optimisme yang menjadi bagian dari identitas merek IKEA sejak awal pendiriannya. Next, selanjutnya kita akan bahas tagline IKEA. Tagline IKEA sendiri yaitu The Wonderful Everyday, yang artinya kehidupan sehari-hari yang menyenangkan dan bermakna. Nah, yaitu sebagai representasi dari nilai dan tujuan perusahaan. Nah, tagline ini menggambarkan komitmen IKEA dalam menciptakan kehidupan sehari-hari yang lebih baik melalui penyediaan solusi hunian yang praktis dan fungsional. IKEA sendiri berupaya menghadirkan solusi hunian yang dapat diakses oleh berbagai lapisan konsumen. Selanjutnya kita akan bahas model bisnis perusahaan IKEA. Model bisnis IKEA berfokus pada efisiensi biaya dan pengalaman pelanggan, dan perusahaan ini menerapkan konsep self-service dan flat pack, di mana produk dikemas secara ringkas dan dirakit sendiri oleh konsumen. Nah, konsep ini memungkinkan IKEA untuk menekankan biaya distribusi dan produksi sehingga harga produk dapat lebih terjangkau. Selanjutnya kita akan bahas posisi IKEA dalam industri retail furniture. Dalam industri retail furniture, IKEA menempati posisi sebagai perusahaan yang menawarkan kombinasi antara desain modern, fungsi produk, dan harga yang relatif terjangkau. Posisi ini memungkinkan IKEA untuk menjangkau segmen konsumen yang lebih luas, khususnya masyarakat perkotaan yang membutuhkan solusi furniture yang efisien dan praktis. Oke, selanjutnya ada analisis IKEA. Yang pertama, ada analisis lingkungan eksternal atau analisis PESTEL, dan yang kedua ada analisis lingkungan industri, yang ketiga ada analisis konsumen, dan yang keempat ada analisis SWOT dan matrix TOWS, dan yang terakhir ada analisis value chain atau analisis rantai nilai. Nah, di sini ada analisis lingkungan eksternal. Apa itu analisis lingkungan eksternal? Analisis lingkungan eksternal yaitu melalui pendekatan PESTEL digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor makro yang mempengaruhi kinerja organisasi retail IKEA Indonesia sebagai studi kasus. Nah, lingkungan eksternal memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan perusahaan retail karena perubahan pada faktor politik, ekonomi, sosial, lingkungan, serta teknologi dan hukum dapat mempengaruhi pola konsumsi, struktur biaya, serta arah strategi bisnis perusahaan. Nah, selanjutnya ada analisis lingkungan industri atau Porter's Five Forces. Yang pertama ada faktor politik. Faktor politik ini mencakup kebijakan impor atau regulasi perdagangan serta perlindungan konsumen yang mempengaruhi operasional IKEA Indonesia. Kebijakan pemerintah terkait impor furnitur dan bahan baku dapat berdampak pada biaya produksi dan harga jual produk. Lalu yang kedua ada faktor ekonomi atau inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan daya beli masyarakat berpengaruh langsung terhadap permintaan produk furnitur. Yang ketiga ada faktor sosial yaitu perubahan gaya hidup urban dan meningkatnya kesadaran terhadap keberlanjutan dan mempengaruhi preferensi konsumen dalam memilih produk furnitur. Nah, yang keempat ada faktor teknologikal atau faktor teknologi. Faktor ini merujuk pada perkembangan teknologi digital mendorong IKEA Indonesia menerapkan strategi omni-channel untuk meningkatkan pengalaman berbelanja konsumen. Lalu selanjutnya yang kelima ada environmental atau faktor lingkungan. Komitmen IKEA Indonesia terhadap penggunaan material ramah lingkungan dan
praktik bisnis berkelanjutan menjadi keunggulan kompetitif perusahaan. Nah, yang terakhir ada faktor hukum. Kepatuhan IKEA Indonesia terhadap regulasi ketenagakerjaan, keselamatan produk, dan perlindungan konsumen penting untuk menjaga reputasi dan keberlangsungan bisnis. Nah, analisis ini digunakan untuk memahami tingkat intensitas persaingan dan daya tarik industri retail furnitur yang dihadapi IKEA Indonesia. Pendekatan ini menilai 5 kekuatan utama yang mempengaruhi kinerja dan posisi kompetitif perusahaan dalam industri. Dan saya Bella Fiza dari kelompok Project Management Retail. 2. Analisis lingkungan industri Porter 5 Forts, yaitu Next 3. Daya tawar pembeli Bargaining Power of Buyer, yaitu tinggi karena konsumen memiliki banyak alternatif produk furnitur, baik dari merek lokal maupun internasional, sehingga memengaruhi strategi harga IKEA Indonesia. 4. Ancaman produk substitusi Trade-off substitutes, yaitu tinggi terutama dari produk furnitur lokal dengan harga lebih rendah dan desain yang menyesuaikan selera pasar domestik. Yang kelima, persaingan antar perusahaan competitive rivalry, yaitu sangat ketat akibat banyaknya pemain dalam industri retail furnitur yang menawarkan produk dengan variasi harga dan desain yang beragam. Next, analisis perilaku konsumen, yaitu perilaku konsumen furnitur di Indonesia menunjukkan karakteristik yang kompleks dan mempengaruhi faktor budaya, risiko pembelian, kepercayaan, serta preferensi terhadap penjualan. Serta selain itu dalam konteks IKEA Indonesia, studi menunjukkan bahwa ada beragam faktor pendorong yang mempengaruhi konsumen untuk membeli furnitur online melalui situs resmi IKEA. Keputusan pembelian terutama dipengaruhi oleh pertimbangan manfaat dan risiko pembelian online, pengalaman berbelanja, persepsi harga, serta kualitas produk dan layanan yang dirasakan konsumen. 4. Analisis value chain rantai nilai, yaitu analisis menunjukkan bagaimana perusahaan menunjukkan keunggulan kompetitif melalui pengelolaan aktivitas utama dan pendukungnya, mulai dari pengadaan bahan baku hingga pelayanan purna jual. Strategi ini menekankan efisiensi operasional, pengalaman konsumen, dan praktik keberlanjutan sehingga memberikan nilai tambah bagi konsumen serta pemasok lokal. Yang pertama, aktivitas utama primary aktivitas A. Inbound logistik masuk, yaitu kerjasama pemasok global dan lokal mendukung produk Indonesia masuk jaringan global IKEA. B. Operasional atau produksi, desain modular dan flat pack untuk efisiensi biaya. C. Outbound logistik keluar, distribusi omnichannel melalui toko fisik dan platform digital. D. Marketing dan sales, pemasaran dan penjualan, pemasaran digital, komunikasi, nilai fungsional, dan promosi keberlanjutan. E. Servis layanan purna jual, layanan pengiriman instalasi dan purna jual untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. 2. Next, aktivitas pendukung super aktivis, yaitu A. Procurement, yaitu pengadaan, kemitraan jangka panjang, pengadaan berkelanjutan, dan pemberdayaan UMKM lokal. B. Teknologi development, pengembangan teknologi e-commerce, augmented reality atau AR, dan sistem manajemen inventory. C. Human resource management atau manajemen SDM, pelatihan berkelanjutan dan penguatan kompetensi karyawan. D. Film infrastruktur, yaitu infrastruktur organisasi, mengembangkan sistem manajemen integrasi, kontrol kualitas, dan kepatuhan regulasi. Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi posisi strategi IKEA dengan
meninjau faktor internal. Analisis ini penting untuk memahami bagaimana IKEA Indonesia memanfaatkan sumber daya internalnya dalam merespon dinamika lingkungan bisnis, retail, furniture yang semakin kompetitif. SWOT IKEA Indonesia. Strike. Merek global, desain, fungsional, harga kompetitif, keberlanjutan. 2. Weaknesses. Toko terbatas, persepsi, harga ketergantungan impor. 3. Opportunities, kelas menengah, union minimalis, aminkenel. 4. Persaingan ketat, produk substitusi kondisi ekonomi. Analisis matrix SWOT. Yang pertama, strategi SO. Optimalkan brand dan omnichannel. 2. Strategi WO. Perluasan digital dan variasi harga. 3. Strategi ST. Diferensiasi kualitas dan layanan. Yang keempat, strategi WT. Efisiensi biaya dan rantai pasok. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa kinerja IKEA Indonesia sebagai organisasi retail dipengaruhi oleh interaksi antara faktor lingkungan eksternal, tingkat persaingan industri, perilaku konsumen, dan kemampuan internal perusahaan. Industri retail furnitur di Indonesia memiliki tingkat persaingan yang tinggi sehingga menuntut IKEA Indonesia untuk terus beradaptasi kekuatan mereka global. Model bisnis yang efisiensi, rantai nilai yang terintegrasi, serta komitmen terhadap keberlanjutan menjadi keunggulan utama perusahaan. Oleh karena itu, kemampuan adaptasi, strategi, inovasi digital, dan penerapan praktik bisnis berkelanjutan menjadi kunci dalam menjaga daya saing dan kinerja perusahaan dalam jangka panjang.